Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah pemirsa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya, Allah takhafu wa la tahzanu, untuk memberikan jaminan, untuk mengatakan kepada mereka jangan takut, jangan susah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan berita gembira kepada mereka tentang surga yang disediakan untuk mereka. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ada dua hal pelajaran dari Allah yang penting di dalam ayat ini. Yang dua hal ini dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang paling penting untuk kita ugemi. Suatu saat seorang sahabat sowan kepada beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadam ba'dak." Ya Rasul, perintahkan kepadamu di dalam Islam yang nanti aku tidak perlu lagi tanya kepada siapapun sepeninggalmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku iman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Dua hal ini adalah rumus keselamatan. Dan yang pertama tentang iman kepada Allah, Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, siapa mereka yang selalu mengatakan Rabbunallah, yakni hum alladzina lam yusyriku billahi syai'a, mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mungkin hari ini kita sudah jauh dari tradisi penyembahan terhadap berhala, terhadap patung-patung, atau tradisi dinamisme dan animisme di masa prasejarah. Tetapi manusia modern mungkin meninggalkan Allah, beralih perhatiannya, kepatuhannya, ketundukannya, dan ketergantungannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Oleh karena itu, yang kedua, istiqomah, yakni maknanya adalah istiqomah di dalam iman. Pertama, kita menyertakan Allah di dalam seluruh urusan kita, tidak hanya di dalam dimensi spiritual. Ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas ritual di masjid atau di tempat-tempat ibadah, tetapi Allah senantiasa kita hadirkan, kita sertakan di dalam aktivitas kita di kantor, di sekolah, di jalan, dan dimanapun, sehingga orang yang istiqomah dalam keimanan akan menutup kemungkinan dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, sebab ia merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan berikutnya seperti kata Sayyidina Umar membacakan ayat tadi di atas mimbar dan kemudian berkata, istaqamu wallahi bitta'ah, istiqomahlah demi Allah, yakni dalam makna istiqomah di dalam ketaatan. Ini penting dan puasa mengajarkan ini kepada kita. Mengapa puasa harus 30 atau 29 hari, bukan hanya 1 hari. Ini untuk melatih ketahanan kita, melatih kita supaya menjadi orang yang ajek di dalam melakukan ibadah, sabar di dalam ketaatan, istiqomah, meskipun perbuatan itu kecil, perbuatan itu ringan, jika kita lakukan secara istiqomah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Semoga Ramadan ini menjadikan diri kita istiqomah di dalam keimanan dan ketaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.